Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kami mendalami hasil dari rapat koordinasi bagian kesejahteraan rakyat yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah beserta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kuburaya terkait bidang kesejahteraan rakyat. Hari ini kami coba mendalami tema tentang kekerasan terhadap anak, pernikahan usia anak, dan stunting. Kami dari DP3 Kabupaten Kuburaya mungkin sedikit menyampaikan tentang apa itu stunting yang sekarang memang sedang digalak-galakan oleh pemerintah. Stunting yaitu suatu kondisi di mana tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya, yaitu suatu kondisi gagal tumbuh pada seorang anak. Penyebabnya yaitu salah satu adalah kekurangan asupan gizi yang dimulai dari ibu hamil. Selama hamil mungkin si ibu itu masih tidak memenuhi gizi yang seimbang dalam pemenuhan kehamilannya, kemudian juga saat melahirkan juga si anak juga tidak terberi ASI eksklusif, kemudian juga tidak terpantau tumbuh kembang balita anaknya, kemudian juga dalam pemenuhan gizi, asupan dan pemenuhan untuk makanan dan sampai hingga 2 tahun itu tidak terpenuhi. Maka disebut juga dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi seperti kita ketahui, adapun upaya-upaya yang dilakukan karena mengingat ini penurunan stunting ini di mana dimulai dari usia 0 di kehamilan sampai dengan anak usia 2 tahun. Jadi upaya-upaya dilakukan yaitu mulai dari pencegahan dan seperti juga disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya bahwa kita harus melakukan kepung bakul karena pencegahannya dari hulu, dari remajanya, yaitu di mana remaja harus siap dalam nanti untuk melakukan pernikahan, yaitu siap dalam fisik, mental, ekonomi, dan juga siap dalam segi psikis. Jadi seperti tadi kita katakan, kita harus melakukan pencegahan penurunan stunting, yaitu pencegahan dari remajanya dan atau calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, dikarenakan apa? Agar mereka nanti menikah dengan usia ideal, dengan tercukupinya kebutuhan gizi dan lain sebagainya, khususnya bagi remaja putri yang akan nanti ke depan dia akan hamil kemudian melahirkan. Di situ kami mengharapkan nantinya anak yang dilahirkan itu tidak berstatus stunting. Kemudian juga kami ada mengadakan MOU atau perjanjian kerjasama dengan Kemenak dan turunannya juga kepada KUA agar nanti KUA itu tidak akan menikahkan si calon pengantin sebelum dia memenuhi syarat-syarat. Salah satunya adalah memeriksakan kesehatannya di puskesmas. Seperti sudah kami jelaskan sebelumnya tadi, bahwa pencegahan stunting itu kita dengan melibatkan genre, kemudian turunannya juga di PIK Remaja, itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, satu wadah dari, oleh, dan untuk remaja, di mana mereka melakukan aksi nyata kepada remaja-remaja, menyampaikan pesan kepada anak remaja di desa maupun di sekolah-sekolah dengan melakukan edukasi-edukasi, dan ini sudah dilakukan oleh Forum Genre Kabupaten Kuburaya dengan melakukan aksi nyata, dan sebelumnya juga kita sudah bekerja sama dengan PKK, dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten untuk lantik atau mengukuhkan bunda-bunda genre kecamatan dan desa. Kami mengharapkan duta-duta genre ini juga untuk bisa sebagai penyampai pesan, sebagai duta untuk menyampaikan tentang informasi tidak kawin muda, kemudian jangan menikah di usia muda, menikahlah di usia ideal, yang mana yang idealnya yang wajarnya untuk laki-laki itu berusia 25 tahun dan si wanita 21 tahun, dikarenakan apa? Karena pada usia itu mereka sudah siap untuk melahirkan, khususnya remaja putrinya, kemudian yang laki-lakinya mungkin sudah siap dalam hal sebagai kepala keluarga. Selain itu, aksi nyata genre yang dilakukan oleh Forum Genre kepada sekolah-sekolah, dan ini sudah dilakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Kuburaya, yaitu dengan menggandeng dari pihak puskesmas setempat, yaitu di mana isi kegiatannya adalah memberi edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, kemudian mengedukasi jauhi yang namanya narkoba, jauhi seks bebas, kemudian
juga menikahlah di usia ideal. Selain itu juga memberi minum vitamin tambah darah bagi remaja putri agar nantinya mereka tidak anemia. Terus kemudian juga memeriksa kesehatan, yaitu kaitannya dengan HB di masing-masing sekolah, dan itu sudah banyak dilakukan oleh remaja-remaja di Kabupaten Kuburaya dan khususnya di Forum Genre Kabupaten Kuburaya, dan sudah masuk kepada 3 sekolah. Selain itu juga dalam penurunan kasus stunting ini juga kita lakukan melalui kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, yaitu seperti kelompok BKB, Bina Keluarga Balita, yaitu kaitannya dengan pola asuh kepada anak balita atau anak di bawah 2 tahun, di mana seperti kita ketahui banyak dari orang-orang tua yang dia masih belum mengetahui cara pemberian asupan gizi kepada anak-anaknya, dikarenakan tadi mungkin kurang pengetahuan dan pendidikan, atau mungkin dari pernikahan dia terlalu awal, jadi dia masih belum mengetahui bagaimana dalam pemberian asupan gizi kepada anak balita. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk capaian kasus stunting di Kabupaten Kuburaya hingga saat ini tahun 2024 sudah mengalami penurunan, di mana untuk prevalensi stunting dari data EPBGBM dan data SJI dapat dilihat berikut ini. Dan kemudian juga angka stunting Kalimantan Barat berdasarkan SKI 2023 juga dapat dilihat dari tabel berikut ini. Jadi di sini untuk penurunan kasus stunting di Kabupaten Kuburaya sudah mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai 2023 sebesar 2,2%. Pencegahan stunting menjadi langkah utama pemerintah Kabupaten Kuburaya agar dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan. Berbagai program telah diupayakan sebagai sarana agar stunting tidak terjadi di warga masyarakat Kabupaten Kuburaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.